Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, masih dalam suasana di toko buku yang ada di Keaki Mall. Shiraishi, kamu suka Shiraishi? Tanya si Masaki yang sedang berjalan sedikit di depan kami, di mana dia menoleh ke belakang dan bergumam seperti itu saat melihat Yoshida mengambil bukunya yang terjatuh. Bukan berarti aku suka dia atau semacamnya, aku cuma sedikit penasaran, itu saja, ucap Yoshida yang buru-buru membantah pernyataan dari si Masaki. Ya, jawabannya itu tidak jauh beda dengan bilang kalau dia nggak suka Shiraishi. Namun si Masaki yang tidak terganggu sama sekali dengan reaksi terang-terangannya dari Yoshida, tampaknya adalah tipe orang yang sangat fokus belajar dan tidak terlalu peduli soal hal-hal seperti percintaan. Dan tepat saat aku mulai berpikir seperti itu, ekspresinya tiba-tiba saja sedikit berubah. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Begitu ya, ucap si Masaki. Ya, melihat perubahan kecil dalam sikapnya si Masaki. Atau mungkin karena suasana yang jadi sedikit lebih berat, wajah Yoshida mendadak pucat. Seketika, pikirannya tampak dipenuhi berbagai kemungkinan yang akhirnya mengarah ke satu kesimpulan. Jangan bilang, kamu salah satu dari 100 orang yang sudah ditolak sama dia, tanya Yoshida kepada si Masaki. Hah? Yang tentang 100 orang itu, jangan konyol, balas si Masaki. Ya, si Masaki langsung menepisnya dengan helahan napas yang cukup berat. Ekspresinya langsung berubah jadi kesal. Yoshida, kamu beneran suka sama Shiraishi? Tanya si Masaki kembali. Aku bilang bukan berarti aku suka dia, aku cuma ya taulah, cuman sedikit banget penasaran saja sama dia, itu aja, ucap Yoshida. Tapi makin dia menyangkal, makin terdengar seperti pengakuan kalau dia memang suka sama Shiraishi. Bahkan si Masaki yang menyaksikan semua ini mungkin juga berpikir hal yang sama. Oke, dengar, ini cuma rumor, jangan terlalu dianggap serius, ucap si Masaki. Ya, aku ngerti sih, tapi kan katanya kalau ada asap pasti ada api, balas Yoshida. Itu tergantung siapa yang menyulut apinya, itu cuma kebohongan yang disebar oleh Shiraishi sendiri, jelas si Masaki. Ya, julukan si pembatai 100 cowok selalu membuatku penasaran, anggap Ayano Koji. Jadi saat ada orang yang benar-benar tahu fakta itu, dan menyangkalnya mentah-mentah, aku cukup terkejut. Tapi keterkejutan dan kepanikan Yoshida bahkan lebih parah dariku. Sampai-sampai suaranya tercekik seperti membeku. Dan setelah beberapa saat, seolah otaknya baru saja bisa mencerna semua itu, dia akhirnya bisa bertanya dengan suara gemetar. Hah? Bohong? Bagaimana kamu bisa tahu hal itu? Ucap Yoshida kepada si Masaki. Ya, alih-alih langsung menjawab, si Masaki diam-diam melihat sekeliling. Lalu ia lebih berhati-hati dibandingkan saat kami berada di lobi asrama tadi. Untungnya tidak ada pelanggan lain dan suasana toko juga masih sepi. Dan begitu yakin mereka hanya berdua saja, si Masaki kembali ke Yoshida, menurunkan suaranya dan akhirnya mulai berbicara. Kamu ingat gak kapan pertama kali dengar rumor bodoh itu? Tanya si Masaki. Kalau aku nggak salah ingat sih, sepertinya sekitaran musim panas tahun pertama kita. Soal pembantaian 20 cowok atau semacamnya, balas Yoshida. Ya, untuk mencapai angka 100, pasti awalnya dimulai dari satu orang. Kecuali dia benar-benar sudah menaklukkan 100 orang sebelum masuk SMA. Wajar saja kalau rumor itu awalnya cuma soal angka kecil. Meskipun begitu, aku sendiri nggak terlalu paham soal julukan itu, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Lebih tepatnya, rumor itu mulai menyebar setelah ujian pulau tak berpenghuni. Saat itu, Shiraishi mulai dekat dengan Nishikawa. Sejak semester 2, mulai muncul cerita aneh-aneh seperti itu, ucap si Masaki. Ya, waktu itu aku sendiri nggak tahu banyak ya soal kondisi kelas 1A. Namun Yoshida mengingat-ingat kejadian saat itu sambil mengetuk-ngetuk sudut majalah di dagunya. Kamu mau bilang kalau Nishikawa yang mulai menyebarkan rumor itu, ucap Yoshida. Aku nggak punya bukti kuat, tapi kemungkinan besar iya. Misal pun bagian soal 20 orang itu benar, tetap saja angka 100 itu bohong.
Gak mungkin seseorang tiba-tiba menaklukkan 80 orang di sekolah ini hanya demi mencapai angka 100. Itu nggak masuk akal. Siapapun bisa sadar kalau mereka pikirkan hal itu sebentar saja. Jelas Shimazaki. Ya, aku sendiri pertama kali dengar julukan pembantai 100 cowok dari Nishikawa. Karena penasaran, aku pernah nanya, kalau jumlahnya bertambah, julukannya bisa jadi 200 kah? Tapi jawaban dari Nishikawa cuman 100 itu sudah cukup buat kedengaran keren. Mungkin dia memang sengaja menyebarkan rumor nolak cowok sejak awal. Angka segini atau segitu, ketidakpastian itu tumbuh dan menyebar. Sampai akhirnya julukan itu diterima begitu saja. Tapi buat apa? Pertanyaan itu muncul secara alami di benak Ayano Koji. Tapi kamu yakin banget soal itu? Gimana kalau 20 orang itu beneran dari SMP? Dan itu ternyata beneran? Tanya Yoshida kembali. Dan tiba-tiba Yoshida tampak lebih fokus kepada hal lain dan melangkah mendekati Shimazaki, mendesaknya untuk menjawab. Aku nggak tahu apa-apa soal itu, tapi misalnya pun itu benar, terus kenapa? Emang itu ada masalah sampai kamu harus suka sama Shiraishi? Tanya Shimazaki balik. Ya, Shimazaki menjawab dengan nada serius, seperti seorang guru yang sedang menegur muridnya. Dan Yoshida ya sudah kewalahan mundur selangkah lebih jauh dari sebelumnya dan tampak terpukul oleh kata-kata dari Shimazaki. Bukan begitu, tapi tetap saja, ucap Yoshida. Pertama-tama, aku bukan dari SMP yang sama dengannya, jadi nggak mungkin aku tahu soal itu. Tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah rumor yang dilebih-lebihkan yang beredar sekarang itu jelas kebohongan. Aku sudah memperhatikan Shiraishi sejak hari pertama. Jadi aku yakin aku tidak salah, ucap Shimazaki. Ya, begitu mengatakan hal tersebut, Shimazaki tampak sadar kalau dia mungkin telah keceplosan dan langsung memalingkan pandangannya dengan gugup. Dan suasana jadi makin canggung di dalam toko buku yang memang sudah sunyi ini. Aku memperhatikan semua teman sekelasku tahu, tambah Shimazaki, seolah-olah mencoba menutupi pernyataannya yang sebelumnya. Tapi melihat reaksinya yang tidak biasa seperti itu, sulit untuk tidak menyadarinya. Aku bisa merasakan kalau Yoshida menahan sesuatu di dalam penolakannya. Mungkin ada alasan tersembunyi yang membuatnya enggan mengungkapkannya secara langsung. Dan dari ekspresi Yoshida, aku bisa melihat ada pertarungan batin antara keinginannya untuk membenarkan pernyataan itu dan di sisi logisnya yang menyuruh dia untuk tidak melakukannya. Jangan salah paham Yoshida, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, jelas Shimazaki. Salah paham? Enggak juga. Maksudku, kalau memang begitu, ya sudah. Aku juga bukan berarti benar-benar suka sama Shiraishi ataupun gimana, balas Yoshida. Ya, mereka berdua saling bertukar kata sambil sengaja menghindari tatapan satu sama lain. Melihat ke arah berlawanan seakan udara di antara mereka terlalu berat untuk dilalui. Tapi tetap saja, jelas bahwa keduanya menyimpan perasaan yang kuat terhadap Shiraishi, perasaan yang tidak mereka miliki pada gadis lain. Dan Shiraishi sendiri tampaknya sadar betul akan popularitasnya di kalangan cowok. Dan hal itu membuat kepercayaan dirinya naik, bukan hanya sekedar berpura-pura. Ya sudah, kita udahan aja dari toko buku ini. Kita cuman bikin penuh tempat ini, ucap Shimazaki sambil menghindari tatapan ragu dari Yoshida. Ya, memang sekarang setelah mereka sudah memutuskan buku apa yang akan dibeli, berlama-lama di sini hanya akan mengganggu. Selain itu, akan lebih baik jika tidak sampai ada siswa lain yang mendengar percakapan seperti itu. Iya, balas Yoshida. Dan kami pun segera membayar, lalu keluar dari toko buku. Nah, jadi itulah isi dari part pertama ya, pada chapter pertama pada volume kedua dari tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.